Jauh-jauh hari sebelum pertandingan Timnas Indonesia versus Cina, media-media tirai bambu turut memantau persiapan tim merah putih. Individu-individu di Timnas Indonesia tak luput dari perhatian. Hal itu terbukti usai Media 163 menuliskan beberapa pemain di skuad Garuda, terutama pemain yang baru dipanggil seperti Reza Arya Pratama, Stefano Lillipali, serta Yakob dan Yance Sayuri. Selain pemain-pemain tersebut, ada satu pemain yang juga disebut Media 163, yakni Arhan. Pemain yang kini memperkuat Bangkok United tersebut dianggap sebagai sosok penting di Timnas Indonesia lantaran kehadirannya dianggap bisa memberi dampak langsung. Pratama Arhan dianggap mengundang trauma tersendiri, sebab saat Timnas Indonesia bertandang ke Cina pada 15 Oktober 2024, skuad yang kala itu masih ditangani Shin Tae-yong tertinggal 0-2. 5 menit sebelum waktu normal berakhir, Arhan masuk. Mantan pemain PSIS Semarang itu kemudian memaksimalkan kemampuan melakukan lemparan jarak jauh yang berujung gol Tom Haye pada menit ke-86. Mengenai seseorang seperti Arhan, fans Cina seharusnya punya kesan tentang dia. Pada laga Cina melawan Indonesia di kandang sendiri, Arhan masuk sebagai pemain pengganti dan melontarkan taktik lempar gerana terbaiknya untuk membantu Timnas Indonesia mengejar ketertinggalan gol, tulis media Cina 163. Arhan sendiri kembali mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan. Namun pemain Tokyo Verdy itu harus bersaing dengan Kelvin Verdong dan Dean James untuk memperebutkan tempat utama. Tidak punya malu menjadi kata yang tepat untuk dilontarkan kepada pelatih Malaysia Peter Kamowu. Sempat menyindir banyaknya pemain keturunan di skuad Garuda, kini Peter menyadari bahwa kualitas penggawa Malaysia tidak cukup bersaing di level Asia. Hal itu bermula ketika pelatih asal Australia tersebut memanggil 38 pemain untuk pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Mengingat laga lawan Vietnam begitu krusial, Peter Glamowski mengindikasikan akan memanggil pemain naturalisasi baru. Kemungkinan besar akan ada pemain naturalisasi yang bergabung pemusatan latihan Timnas Malaysia Jalang Laga melawan Vietnam. Proses naturalisasi sedang berlangsung dan beberapa pemain akan bergabung ke skuad, ujar Peter Glamowski. Lebih dari itu, pelatih 46 tahun tersebut mengaku tak mempermasalahkan pemain Malaysia yang dinaturalisasi berstatus keturunan atau asing. Ia akan menganggap semua pemain tersebut adalah orang Malaysia dan mau berjuang untuk tim nasional. Menariknya, sikap Peter ini seperti menjilat ludah sendiri ketika beberapa waktu lalu mengejek program naturalisasi Timnas Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi tidak relevan bagi dirinya sebagai seorang pelatih profesional. Naturalisasi pemain tidak bermakna untuk Kamowu, bahkan hal tersebut dijadikan sebagai topik utama untuk menyindir skuad Garuda. Faktanya kini ia menerapkan program yang sama untuk membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Dua pemain dari Liga Italia bawa kabar baik bagi Timnas Indonesia. Jai Idzes dan Emil Audero berpotensi berangkat bersama ke tanah air untuk melakoni pemusatan latihan di Bali. Hal itu terjadi usai Jai Idzes menerima sanksi akumulasi kartu kuning sehingga dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 2024-2025 bersama Venezia FC. Sementara Emil Audero gagal membawa Palermo mau naik kelas ke Serie A. Mimpi Irosoneri kembali ke kasta teratas Liga Italia kandas pada akhir pekan lalu. Palermo gugur dalam roda awal playoff promosi Serie A di tangan Juvest Stabia. Kondisi tersebut jelas menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Sebab Jai Idzes dan Emil Audero sama-sama bisa menjalani persiapan panjang di skuad Garuda. Terlebih sebelumnya keduanya sempat dikhawatirkan lantaran memiliki jadwal padat hingga awal Juni. Namun meski harus merasakan kesedihan bersama klub masing-masing, kini Jai Idzes dan Emil Audero harus kembali fokus bersama tim Merah Putih. Terlebih status keduanya yang bakal menjadi andalan kontra Cina mendatang. Bagaimana tidak, Jai Idzes sudah tentu menjadi kapten untuk mengawali lini belakang bersama Justin Hubner, Rizky, Rido, maupun Maes Hilgers. Sementara Emil Audero hampir pasti mengunci satu tempat utama di sektor penjaga gawang. Sebab Martin Paes harus absen lantaran menerima akumulasi kartu.
Apa jadinya kalau musuh terkuat justru jadi penyelamat kita? Apa jadinya kalau negara sekelas Jepang justru membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia? Pertanyaan ini mungkin terdengar tak masuk akal. Tapi itulah yang sedang terjadi di grup C. Saat Indonesia sedang berdarah-darah di papan tengah klasemen, Jepang justru melakukan sesuatu yang tak terduga. Pelatih mereka, Haji Momoriyasu, secara terang-terangan menyatakan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas kontra Indonesia. Ia ingin coba pemain baru, beri menit main ke wajah-wajah yang jarang tampil dan bereksperimen taktik. Buat tim lain ini mungkin hal biasa, tapi buat Indonesia ini bisa jadi peluang emas. Karena hanya dengan satu momen, satu kemenangan kunci, Garuda bisa mengubah takdirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita punya kemungkinan real untuk tembus ke babak selanjutnya bahkan finish di posisi 2. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru senang karena jalan ke sana tetap dipenuhi badai. Cedera pemain inti, lawan yang diam-diam menyiapkan serangan, dan tekanan dari ribuan supporter lawan yang siap menginvasi GBK. Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan paling krusial dalam sejarahnya. Dari 8 pertandingan yang sudah dilalui, Garuda mengkoleksi 9 poin. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi keempat klasemen grup C. Posisi yang sebenarnya belum aman, masih ada 2 laga hidup mati. Pertama menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni, dan 5 hari setelahnya laga berat kontra Jepang di Suita City Football Stadium. Tapi tak semua berita datang dengan harapan. Indonesia harus kehilangan 2 pemain kunci Martin Paes dan Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu. Sementara 2 lainnya Kevin Dick dan Dean James masih dalam status meragukan akibat cedera serius di klubnya. Pelatih timnas Patrick Kluivert menghadapi tantangan nyata. Ia dituntut untuk menyusun ulang strategi, memainkan pemain pelapis, sekaligus mempertahankan ambisi besar untuk lolos Piala Dunia pertama kalinya. Namun bukan berarti semua harapan hilang. Dengan modal kemenangan terakhir atas Bahrain dan dukungan penuh dari supporter di GBK, timnas masih punya nyala api untuk melanjutkan perjalanan ke babak selanjutnya. Kini di saat tekanan makin besar di kubu Garuda, angin segar justru datang dari arah yang tak disangka dari Tokyo. Pelatih Jepang, Haji Momoriyasu mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan rotasi besar-besaran di laga pamungkas menghadapi Indonesia. Jepang memang sudah tidak punya beban, dengan 20 poin dan status sebagai pemuncak klasemen. Mereka telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Tapi keputusan Moriyasu jelas tak biasa. Lewat media Jepang, Sanspo, ia menyatakan akan mencoba wajah-wajah baru di skuadnya, eksperimen taktik, pembaruan pola, serta kesempatan bagi pemain muda. Mempertimbangkan banyaknya pertandingan yang dilalui di level klub, ditambah faktor cedera. Saya akan melakukan beberapa pergantian dari skuad kami Maret lalu. Saya juga ingin menantang diri untuk mencoba variasi taktik, kata Moriyasu. Alasannya karena saat ini Jepang ingin menantang diri dan memperluas cakupan permainan sebelum tampil di pentas dunia. Agar Jepang bisa bersaing di Piala Dunia nanti, saya rasa baik untuk kami memperluas cakupan taktik demi mendapatkan tim yang lebih kuat. Tambahnya. Dan disinilah letak peluang besar Indonesia. Jika Jepang benar-benar menurunkan tim lapis kedua, maka Garuda bisa menghadapi lawan yang untuk pertama kalinya tak tampil dalam kekuatan penuh. Namun ingat, meskipun bukan skuad utama, Jepang tetaplah Jepang. Mereka punya kedalaman luar biasa, bahkan bisa membentuk 3 tim dengan kualitas hampir setara. Tapi setidaknya ini memberikan harapan dan harapan itu adalah bahan bakar terbaik untuk meledakkan semangat juang timnas Indonesia. Sadar bahwa 2 laga ke depan adalah pertaruhan segalanya, timnas Indonesia tak ingin setengah-setengah dalam persiapan. PSSI pun mengambil langkah strategis menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Tapi kenapa Bali? Bukan semata-mata untuk liburan. Selain fasilitas yang lebih memadai, Bali juga menghadirkan suasana yang lebih rileks dan menurunkan tekanan menjelang laga penuh tekanan.